أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم زدنا علما تزيدنا به منك قربا وحبا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Eh, Kan lalu kita sudah baca kalau tidak salah sampai hmm, derajat kedua ya. Oke. Jadi secara umum apa adalah sistemnya Mulassadra ya, yang apa semacam metaphysical vision ya, semacam visi metafisikanya untuk menjelaskan segala apa untuk memahami segala yang ada, bahwa derajat wujud ya yang sebenarnya adalah satu wujud sebenarnya ya. Cuma kemudian dia tampil berderajat gitu ya, tiga derajat dalam hal ini. Yang pertama adalah wujud yang tidak bergantung kepada yang lain. Yang kedua, maaf, derajat pertama ini dia punya dua ciri ya. Pertama bahwa dia tidak bergantung kepada yang lain ya. Dengan kata lain ya dia niscaya ada karena dia adanya itu tidak bergantung kepada yang lain gitu. Dia bukan akibat bagi yang lain. Ciri yang kedua adalah dia itu tidak dibatasi oleh apa oleh syarat-syarat apapun, batasan-batasan apapun ya. Batasan ini ya sebenarnya mahiyah atau mode-mode wujud tertentu ya. Nah, karena itu dia berarti sederhana, dan sederhana dalam hal ini berimplikasi apa bahwa dia adalah segalanya gitu ya. Nah, derajat kedua adalah wujud yang jelas lawan dari derajat yang pertama ini, yaitu dia yang bergantung, wujud yang bergantung kepada yang lain gitu ya. Kemudian dia juga terbatas. Dia apa dia dibatasi oleh yang lain, dibatasi oleh hakikat dirinya sendiri. Dia dibatasi oleh kodratnya sendiri ya. Pekan lalu saya sudah memberi contoh bahwa kemanusiaan ya, hakikat kita atau kodrat kita sebagai manusia yaitu adalah identitas kita sekaligus batasan kita pada saat yang sama ya. Identitas salah ya, kesalahan itu dia adalah ciri positifnya salah sekaligus juga gara-gara ciri positif itu maka dari salah kemudian dinegasikan bahwa dia bukan apel, bahwa dia bukan anggur ya. Nah, ini dibilangnya martabat wujud yang kedua. Di martabat atau derajat yang ketiga, ya, tapi sekali lagi ya, ini jangan dipahami eh, apa yang pertama eksistensi murni, yang tadi yang pertama tidak terbatas itu, yang kedua nanti yang terbatas ini, yang ketiga yang paling bawah. Nah, jangan dipahami gitu ya. Yang ketiga ini sebenarnya adalah penghubung antara eksistensi murni yang adalah sang niscaya dan sang tidak terbatas itu, ya, sang bisa dibilang sang absolut atau sang infinite itu, yang niscaya dan yang tidak terbatas itu. Tapi di sisi yang katakanlah bawah nanti ada apa banyak maujud, ada banyak eksisten yang dia itu terbatas. Nah, penghubung di antara kedua ini disebut wujud munbasit ya. Yang kalau di teks ini saya masih bahasakan sebagai wujud yang menyebar, tapi kalau di flyer itu disebut apa? Eksistensi yang ekspansif ya. Munbasit gitu. Nah, sebelumnya sudah saya singgung bahwa wujud munbasit ini dia apa dia yang pertama kali muncul dari apa dari eksistensi murni dari sang niscaya dan sang nirbatas itu. Dan di sini juga sudah saya sebutkan apa berdasarkan pernyataan Sadra bahwa wujud munbasit itu adalah bahasanya di sini
wa huwa as-sadir awal fil mumkinat ya. Fil mumkinat anil illatil ula bil haqiqah. Dia adalah yang muncul pertama di antara yang mungkin dari sebab pertama secara hakiki ya. Nah, saya sempat memeriksa Asfar, ternyata di Asfar Sadra persis begini juga pembahasannya, cuman sedikit lebih elaboratif, tapi poinnya persis sama ya dengan ini. Urutannya, cara dia membahasnya juga sama ya. Yang menarik di Asfar, Sadra kemudian memberikan apa tambahan poin apa bahwa wujud munbasit itu sebenarnya dia tidak bisa disebut qadim, tidak bisa juga disebut hadis. Tidak, dan kalau nggak salah ya, tidak bisa juga disebut niscaya atau mungkin kalau nggak salah ya, atau malah dua-duanya gitu. Dari satu sisi niscaya, dari satu sisi eh, apa mungkin gitu ya. Dari satu sisi dia satu, tapi sisi lain banyak. Dari satu sisi dia qadim, tapi dari sisi lain hadis gitu. Nah, tapi itu tentu poin yang tidak mudah ya. Saya nggak akan masuk ke sana. Saya juga perlu memeriksa lebih dalam lagi kenapa bisa begitu ya. Ini kan kok kayaknya implikasinya kayak ada pertengahan gitu antara wujud dan adam ya, antara ada dan tiada, antara yang qadim dan yang hadis, antara yang satu dan yang banyak. Apapun itu hal-hal yang ini. Tapi poinnya adalah bahwa wujud munbasit inilah prinsip prinsip kesatuan dan kejamakan atau prinsip kesamaan dan perbedaan di antara setiap yang ada nantinya ya. Dan sebelumnya Sadra sudah mengutip ayat ini ya, warahmati wasi'at kulla syai. Kasihku mencakup segala sesuatu dan seterusnya. Kita akan baca lagi ya sambil mengulang poin yang sudah kita singgung sebelumnya ya. Nah, kata si guru ya, derajat kedua ini yang adalah wujud munbasit atau eksistensi yang ekspansif itu mencakup setiap entitas yang ada di alam, mulai dari yang material hingga yang imaterial. Oke. Jadi bisa dibilang dia pada dirinya sendiri ya tidak material dan tidak imaterial. Mestinya dia bilang begitu ya. Pada dirinya sendiri wujud munbasit itu apa? Dia material apa imaterial gitu. Nah, itu eh, mestinya pada dirinya sendiri dia tidak, tapi bisa menjadi keduanya gitu. Bisa menjadi material maupun yang imaterial. Namun demikian dalam derajat, oh maaf maaf ini derajat kedua ya, yang terbatas itu. Namun demikian dalam derajat ketiga nanti akan kita temukan pokok yang akan memperjelas derajat kedua ini. Sila Sofia kau coba baca ya. eh Teks tentang derajat ketiga ini wujud membasit yang akan kita bahas ya. Cukup panjang guru ya, dan saya yakin tidak mampu mengurai semuanya. Jadi perkenankan saya hanya menyebutkan pokok dasar yang saya tangkap ini. Pertama, wujud menyebar itu pada dirinya sendiri dia mungkin ada. Kedua, dia adalah akibat pertama dari eksistensi murni, ya. Karena dia akibat, ya mestinya dia mungkinul wujud mestinya. Dia mungkin ada. Oke. Ketiga, ia menyebar dalam setiap maujud sesuai dengan hakikat maujud tersebut, ya. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya nafas, nafas kita ya. Kita menarik nafas, kemudian kita mengeluarkannya dalam bentuk kata-kata. Saat menjadi kata-kata yang saya ucapkan ini, ya, nafas itu ya sebenarnya satu juga, satu saja, tetapi ya, kita bilang satu tarikan nafas ya. Nah, tetapi kemudian menjadi banyak kata, yang mirip begitu. Oke. Jadi wujud membasit itu satu, tapi kemudian dia tampil menjadi ibaratnya menjadi ya, huruf A, B, A menjadi huruf. Kemudian kita ucapkan menjadi ada gitu. Itu kan udah kata tersendiri ya. Nah, oke lagi observasi yang baik. Oh, ya ini udah saya baca ya pekan lalu, tapi nggak apa-apa saya ulang ya. Saya setuju dengan pokok yang kamu sebut ya. Sekarang berkenankah kau Sofia membiarkanku merinci setiap pokok tersebut? Kata Sofia dengan senang hati. Pernyataan Sadra, wujud menyebar atau wujud ekspansif ya, adalah yang pertama muncul di antara segala yang mungkin dari sebab pertama secara hakiki.
Memang kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari atas, karena eksistensi murni itu adalah sebab, maka wujud yang menyebar atau wujud munbasit ini adalah akibat. Tetapi nanti wujud munbasit ini bisa dibilang dia adalah sebab bagi setiap maujud yang terbatas, setiap ada yang terbatas gitu. Oke, bisa bisa dibilang begitu. Tetapi apakah bisa nantinya dibilang bahwa wujud munbasit itu tengah-tengah gitu ya, antara wajibul wujud dan mungkinul wujud, atau tengah-tengah antara tengah-tengah antara wajibul wujud bizatihi dengan wajibul wujud bi ghairihi? Nah, apakah ada tengah-tengah atau jangan-jangan wajibul wujud bi ghairihi itu juga nggak ada, jangan-jangan gitu. Itu eh, itu soalnya agak ribet di dalam ilmu kalam ya. Di dalam ilmu kalam kita tahu bahwa Tuhan, zatnya, zat Tuhan itu disebut wajibul wujud bizatihi, yang niscaya ada dengan apa dirinya atau melalui dirinya. Nah, sedangkan alam itu disebut wajibul wujud bi ghairihi, yang niscaya ada melalui selainnya ya. Masalahnya ilmu kalam dalam hal ini Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengakui bahwa sifat-sifat yang positif, sifat-sifat Tuhan yang positif ya, hidup, pengetahuan, kemudian kehendak, kuasa dan seterusnya itu semua punya entitas, itu real, dia punya kenyataan eksternal. Nah, akhirnya muncul pertanyaan untuk mereka. Jadi sifat-sifat itu statusnya apa? Wajibul wujud bidzatihi apa wajibul wujud bi ghairihi? Ya. Dia itu niscaya pada dirinya apa niscaya melalui yang lain sebagaimana alam, ya kan? Nah, kalau dia niscaya melalui dirinya, oh berarti yang niscaya melalui dirinya itu ada banyak, diri Tuhan dan banyak sifatnya. Ada 7. Jadi klaimnya sekarang nih kalau dilihat dari perspektif Ibn Sina ini klaimnya apa? Serangannya Ibn Sina bisa dibilang kepada Asy'ariyah Maturidiyah itu lebih kuat daripada serangannya Mu'tazilah ya. Nah, karena kalau Mu'tazilah banyak Mu'tazilah nanti bilang wah ada banyak yang qadim. Asy'ariyah dan Maturidiyah bilang ya nggak masalah banyak yang qadim. Yang penting wajibul wujud satu, wajibul wujud bizatihi satu, yang niscaya melalui dirinya satu, yang niscaya melalui dirinya itu satu nggak masalah, yang lain kekal juga nggak masalah, itu oke. Filsuf juga bilang gitu, ada banyak ulama kok gitu, oke nggak? Nah, ini serangannya filsuf. Tapi bentar Mas, kami bilang ada banyak yang kodim, tapi kodimnya pun itu pun juga beda-beda. Ya, ada kodim ada kodim zati, ada kodim zamani dan seterusnya. Nah, yang terpenting sekarang kata Ibn Sina, sifat-sifat itu kalau dia real pada dirinya sendiri, dia itu niscaya melalui dirinya atau dia seperti apakah dia niscaya melalui dirinya sebagaimana diri Tuhan sendiri ataukah dia itu niscaya melalui yang lain sebagaimana alam, karena dia posisinya tengah-tengah ya kan, posisinya sifat-sifat Tuhan itu di tengah-tengah. Kalau kamu bilang bahwa sifat itu niscaya melalui dirinya, ya maka zat Tuhan jadi banyak. Oke. Tapi kalau dibilang wajibul wujud, dia sifat-sifat itu niscaya ada melalui melalui selainnya. Lah apa bedanya kalau begitu sifat dengan alam? Ah, ribet kan? Kalau nggak salah siapa ya Imam Tahtazani menyebutkan di Syarah Aqaid Nasafiyah itu ada yang bilang siapa Imam Ad-Dorir siapa gitu aku lupa namanya ya. Kalau nggak salah dia bilang yang ya udah sifat-sifat wajibul wujud, apa wajibul wujud apa mungkinul wujud apa gitu ya. Kalau Imam Taftazani solusinya kemudian kayak apofatik. Sifat-sifat itu dia wajibul wujud tetapi la bi ghairihi istilahnya. Nah, jalan keluarnya gitu. Tapi itu mengelak sebenarnya. La bi ghairihi itu maksudnya apa? Kan gitu. Dia niscaya ada bukan melalui yang lain. No.
Jadi melalui dirinya nih gitu. Kan kalau Ibn Sina sederhana, sifat-sifat itu ya itu di pikiran kita aja gitu. Yang ada di sana zat aja dan selesai. Nah, sekarang sadra, sekarang dengan wujud munbasit ini yang mana nih gitu? Apakah nanti statusnya mirip, apakah sadra akan jatuh kepada dilema mutakalim itu ya dengan menghapus apa dengan bilang wujud munbasit itu statusnya apa nih? Wajibul wujud bizatihi, dia niscaya melalui dirinya. Tapi sudah dibilang bahwa dia itu adalah apa? Yang pertama muncul dari sebab pertama. Yang berarti apa? Dia bukan wajibul wujud bizatihi. Yang berarti dia apa? Niscaya, yang berarti apa? Dia tidak niscaya melalui dirinya, ya kan? Tapi apakah dia mungkinul wujud? Atau apakah dia wajibul wujud bi ghairihi? Ya. Apakah dia itu niscaya ada melalui yang lain? Apakah begitu? Ya. Masalahnya adalah bagi Sadra, wujud itu satu. Oke enggak? Jadi dalam satu arti bagi Sadra nggak ada yang lain. Oke enggak? Jadi kayaknya Sadra kayaknya solusinya biar nggak ribet mas gitu mutakalim ya. Wajibul wujud bizatihi sama wajibul wujud bi ghairihi itu. Wajibul wujud bi ghairihi itu hapus saja. Nah, karena nggak ada yang lain gitu. Wujud ya wujud aja satu, realitanya satu gitu. Nah, dan seterusnya. Tentu nggak mudah ya, di sini ya. Oke. Apapun ya. Yang pasti adalah wujud menyebar itu adalah akibat pertama dari eksistensi murni. Tentu nanti sebab dan akibat ini juga agak problematik kalau di Sadra ya, karena sebab akibat itu mengandaikan misalnya antara antara korek dan rokok itu kan dua entitas yang terpisah ya. Lebih tepat api ya. Api dan rokok itu entitas yang terpisah. Begitu api menyentuh rokok, maka kemudian rokok terbakar. Itu kan dua entitas yang independen. Oke nggak? Adanya rokok minimal secara empiris ya. Nah, secara empiris adanya rokok dengan adanya api itu independen, tidak saling bergantung. Dan penting juga keduanya sudah sama-sama ada. Oke nggak? Keduanya sudah sama-sama ada dan karena itu apa? Api itu bukan sebab, istilahnya bukan illatul wujud, bukan, tetapi illatul harokah paling kita bilang. Dia bukan illatul wujud, bukan sebab dari wujud, bukan. Ya, api itu tidak memberikan wujud kepada rokok, dia memberikan panas. Ya kan dia memberikan wujud panas, Pak? Enggak. Dia mindahin aja, mindahin panasnya sudah ada. Di mana? Di api. Ya kan? Begitu api menyentuh rokok, kemudian rokoknya kemudian apa? Ikut menjadi panas, katakanlah. Oke enggak? Ya, yang penting adalah adanya itu sudah, adanya api dan adanya rokok itu sudah ada duluan gitu. Dan ini independen satu dari yang lain. Nah, masalahnya adalah eksistensi yang pertama, Tuhan, dengan baik ya dengan wujud munbasit ya, mau apa, wujud yang menyebar maupun dengan entitas-entitas yang terbatas itu nggak bisa dibahasakan dengan cara begitu. Menciptakan itu artinya memberikan wujud dalam satu arti ya. Kalau bahasanya Imam Ghazali memberikan wujud ya. Kalau di bahasanya Mullah Sadra nanti ya tajalli, menampakkan gitu ya. Nah, dalam proses ini ya, dalam proses demikian nggak bisa dibilang bahwa yang diciptakan itu sudah ada duluan. Karena kalau begitu tahsilul hasil namanya ya. Jadi kalau dibilang Tuhan misalnya sang eksistensi pertama
menciptakan, misalnya kita yang bilang menciptakan gunung misalnya. Sebelum diciptakan, gunung udah ada belum? Ya, nggak ada. Lalu apa artinya menciptakan? Itu artinya memberikan wujud. Dia memberikan wujud ke siapa? Kan nggak ada. Kan gunung nggak ada. Oke nggak? Nah, kalau dalam kerangka sadra ya akhirnya apa? Menciptakan gunung ya artinya apa? Ya wujud munbasit itu, wujud yang ekspansif itu menggunung seperti laut, air laut itu mengombak. Oke nggak? Seperti nafas itu menjadi kata-kata, menjadi firman gitu. Saat dia menjadi kata-kata, saat nafas menjadi kata-kata, apakah kata-kata itu bukan nafas? Ya tetap nafas ya. Di saat laut itu menjadi ombak, apakah ombak bukan air laut? Ya, itu juga. Oke nggak? Makanya nanti di Sadra sebab akibat ini agak radikal di revisinya oleh Sadra ya gara-gara gagasan apa? Wujud itu satu. Ya, wujud itu satu. Nah, sekarang wujud menyebar itu adalah akibat pertama dari eksistensi murni. Jadi sekali lagi hubungan sebab dan akibat ini jangan dibayangkan. Jadi ada eksistensi murni Tuhan, kemudian ada wujud munbasit, Tuhan kemudian memberikan wujud kepada wujud munbasit. Enggak. Bahasanya as-sodir, ya, as-sodir. Sodir itu ya kalau di bahasa peripatetik ya emanasi, muncul. Kalau di bahasa sebenarnya itu bahasa-bahasa neoplatonis ya untuk menggambarkan apa proses eksistensi dari Duan, dari Tohen itu, dari yang esa itu. Aku lupa apa namanya kalau turun ke bawah turun nanti ada yang ke atas. Itu proses aswadir namanya. Makanya Sadra di teks di Arab yang sudah kita kutip itu dia meng, apa, meng, menyimbolkan menyimbolkan wujud munbasir itu seperti sinar yang keluar dari matahari. Matahari lagi-lagi ini sangat neoplatonis ya. Matahari kata Sadra dalam Asfar itu adalah simbolnya Tuhan di alam fisik. Wah, itu menarik banget tuh. Nah, yang berarti secara kosmologis, cuman kosmologi simbolik kalau bahasa Nasr ya, heliosentris. Ya, kosmologi simbolik heliosentris. Sebagaimana Tuhan adalah pusat alam semesta di alam apa sebagaimana Tuhan adalah pusat eksistensi, ya matahari itu sebagai simbol dia juga adalah pusat tata surya kita. Aku nggak tahu apakah Sadra juga dalam konteks astronomi bilang gitu ya, tetapi banyak filsufat berpertengahan sudah menarik konklusi itu, independen dari apa? Dari verifikasi empiris Galileo sama Kepler, independen dari situ. Oh ya, satu lagi, jangan lupa, Johannes Kepler juga seorang Neoplatonis ya. Jangan lupa ya, sangat menarik filsafat Neoplatonis. Ya. Apa balik lagi wujud munbasit atau yang pertama kali muncul dari yang esa dari Tuhan itu adalah wujud munbasit wujud yang menyebar ini. Nah, jadi dalam simbol dunia yang empiris ini Pak, kata Sadra matahari itu simbolnya Tuhan sinar yang muncul dari matahari ya yang sampai ke kita katakanlah itu ibaratnya apa. Itu ibaratnya adalah wujud munbasit. Tapi lagi-lagi kalau di alam empiris ya, eh, kalau di alam empiris apa sinar matahari sudah ada duluan, planet-planet, benda-benda fisik di bumi sudah ada duluan ya enggak? Matahari tinggal menyinari ya enggak? Nah, tapi sekarang di sini cahaya ini
apa dipahami dengan cara lain ya. Kalau di sini dibilang wahwa wujud munbasit itu aslu wujudil alam wa hayatihi wa nurihi. Oke nggak? Cahaya wujud munbasit itu adalah akar eksistensi kosmos, kehidupannya dan cahayanya yang menyebar di seluruh penjuru langit dan bumi. Artinya apa? Jadi ibaratkan Pak, ibarat apa bayangkan pada mulanya hanya ada matahari, tata surya belum ada. Nah, membayangkannya begitu. Begitu matahari bersinar, sinarnya itu kemudian menjadi apa? Menjadi pohon, menjadi bumi, menjadi sungai, menjadi kayak gitu maksudnya. Oke enggak? Nah, seperti itu wujud munbasit itu. Nah, dan seterusnya. Ini ya pertama ya sangat neoplatonis. Imam Ghazali juga nanti bakal pakai di Mishkatul Anwar. Suhrawardi juga ya begitu. Dan yang menolak begini nih entah terlalu kalam, entah terlalu taimian mungkin ya. Ya, tapi nggak apa-apa juga ya. Mana tadi? eh nah, ini menandakan dia bergantung kepada yang lain. Bentar. Ini agak, ini perlu kayak gini nih ya. Karena sebenarnya tidak betul-betul lain nih, sebagaimana sinar matahari dengan matahari, ya nggak? Ya. Sebagaimana sinar matahari dengan matahari. Di satu sisi ya dia adalah matahari karena memang dia berasal dari matahari dan punya ciri-ciri matahari. Tapi ya di sisi lain kenapa? Tapi ya di sisi lain dia bukan matahari kenapa? Karena matahari jauh lebih intens, jauh lebih sempurna daripada sinarnya. Nah, makanya yang lain ini perlu diberi tanda kutip begini. Ya, tanda petik ya. Karena pada dirinya sendiri mungkin wujud menyebar itu jelas membutuhkan yang lain. Ciri ontologis yang berlawanan dengan ciri negatif pertama eksistensi murni. Ini mungkin cara pembacaanku masih terlalu avisenan ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Sebagai akibat pertama, wajar ia punya kemiripan dengan eksistensi murni dalam ciri negatif kedua. Apa? Pada dirinya sendiri dia sederhana, tidak dibatasi oleh apa batasan apapun. Jadi wujud menyebar itu juga mengandung segala sesuatu, tepat kata si guru. Selain eksistensi murni tentu saja ya. Dan persis inilah basis bagi pokok ketiga, bahwa wujud menyebar itu mengalir pada, atau lebih tepat lagi apa, menjadi setiap yang ada. Mungkin bukan menjadi juga sih ya, tapi tampil sebagai, tampak sebagai gitu. Oke, tentang atau malah menjadi, oh, nah, apa tampak sebagai setiap yang ada. Nah, berkaitan dengan pokok ini, Sadra menyebut wujud menyebar itu dengan dua konsep masyhur dari tradisi Akbari. Pertama, nafas Sang Maha Kasih. Dua, realitas instrumen penciptaan atau al-haq al-makhluq bihi. Sudah saya sebutkan sebelumnya ya bahwa siapa Fazlur Rahman, kemudian nantinya Sajjad Rizvi bilang eh, siapa Sadra mencoba mengadopsi banyak dari Chef Akbar, nah, tetapi dia juga pengen banyak apa mengadopsi banyak juga dari Ibn Sina gitu. Dan apa dia mau mencoba menggabungkan semuanya ini gitu. Entah sejauh mana berhasilnya lah itu masalah. Nah, karena sekilas yang aku pahami kok kayaknya beda ya pemahaman. Cuman ini perlu tahqiq ya, perlu perlu pembacaan yang lebih teliti lagi. Sekilas yang aku pahami
nafas Sang Maha Kasih dalam pemahaman minimal dalam kitab Masyair ini dengan eh, nafasur Rahman, nafas Sang Maha Kasih dalam misalnya Imam Dawud Qaisari ya, salah satu syurahul fusuf yang nulis komentar terhadap fusuf itu kok kayaknya agak beda dikit gitu ya. Kayaknya agak beda gitu. Nah, tapi ya entah gitu. Saya nggak berani lebih ini lebih jauh ya. Ya perlu baca lebih cermat lagi itu. Hmm. Perhatikan kalimat sadra pertama di atasnya. Dia menyatakan bahwa perbuatan sang eksistensi murni adalah menghembuskan ruh eksistensi dan kehidupan. Nah, aku cetak miring kata menghembuskan karena sekarang karena ini berkaitan dengan nafas Sang Maha Kasih itu. Ya, kaitannya apa? Ya ini yang dihembuskan tentu saja nafas. Ya kan? Yang dihembuskan tentu saja nafas. Nah, yang dalam hal ini menyimbolkan eksistensi, kehidupan, dan kasih universal. Dalam satu arti, nafas ini bisa disebut materia penciptaan. Ya. Tadi saat aku menulis ini, aku belum ngecek Asfar ya. Setelah aku selesai nulis paragraf ini, baru aku cek Asfar. Nah, ternyata Alhamdulillah, ya, Mulla Sadra bilang hal yang sama juga. Eh, Perbandingan aja, kata Sadra yang bahwa wujud munbasif atau wujud yang menyebar itu ibarat apa? Materia bagi benda fisik. Ya, ibarat kayu bagi kursi. Oke enggak? Kayu itu kan mengandung kemungkinan. Ya, mengandung kemungkinan apa dia nanti akan jadi meja, akan jadi kursi, akan jadi kabinet, akan jadi apa dan seterusnya. Ya, enggak? Jadi kemungkinan-kemungkinannya itu sudah terpendam ke dalam satu arti di dalam wujudnya apa kayu. Demikian juga setiap yang ada yang terbatas. Semuanya ini sudah terkandung di dalam wujud munbasit itu. Dalam hal ini iya sama. Ya, sama-sama bisa disebut sebagai apa? Materia penciptaan. Ya. Namun tidak seperti materia bendawi yang kosong dari forma. Maksudnya apa? Karena forma itu sebenarnya dalam kasus materia apa bendawi ini, dalam kasus kayu tadi, forma ini sebenarnya ada di mana pada mulanya? Adanya di pikiran si tukang. Oke enggak? Di pikiran si tukang. Cuman maksudnya apa? Kayu itu adalah bahannya apa? Bahannya apa? Kursi, meja, kabinet dan seterusnya. Apa artinya? Artinya ya tergantung kepada si tukangnya mau jadiin apa. Nah, gitu. Nah, tetapi nafas ini, nafas Sang Maha Kasih ini sebagai materia justru dalam satu arti sangat padat. Ya. Ya, ini apa? Mencakup segala forma partikular sebagai mode atau caranya bereksistensi. Ini tentu agak rumit udah ya. Forma partikular atau mode eksistensi itu sendiri ibarat kata yang terbentuk dari nafas. Mungkin begini lebih mudah. Ya. Jadi sekali lagi, nah kalau bisa juga dibayangkan, misalnya ini adalah tulisan pulpen ya. Ini tinta, ini tulisan bertinta. Jadi nafasur rahman itu ibarat tintanya, oke enggak? Ibarat tinta. Nah, tinta itu ya apa saat kemudian jadi huruf-huruf ini kan juga tetap tinta toh. Nah, tetap saja tinta gitu. Cuman sekarang di sini tinta menjadi kata namun, nah, di sini menjadi kata tidak, di sini menjadi koma, di sini menjadi seperti dan seterusnya. Ya mirip begitu. Ya. Nah, forma partikular atau mode eksistensi itu sendiri ibarat kata yang terbentuk dari nafas. Jadi dari perspektif ini, sang eksistensi murni, yakni Tuhan, disimbolkan sebagai yang berkalam, al-mutakalim, sedangkan eksistensi yang menyebar adalah nafasnya atau midad kalau di Quran. Midad apa kalimat Rabbi, ya enggak? Ibarat tintanya dan setiap ada partikular adalah kata-katanya.
Nah, perhatikan bahwa satu nafas yang sama bisa menjadi kata yang berbeda-beda. Ya, kayak print apa tinta di printer misalnya, ini kan jadi kata-kata berapa halaman ini banyak banget gitu. Nah, tetapi ya dia tetap satu nafas yang sama. Maka itu Sadra bilang bahwa eksistensi menyebar itu dalam setiap sesuatu sesuai dengan atau malah identik dengan sesuatu itu sendiri. Dia dalam akal adalah akal, dalam jiwa adalah jiwa, dan seterusnya. Sekali lagi, persis kayak tinta ini misalnya. Bayangkan nanti ini di print ya. Tinta pada kata akal, ya identik dengan kata akal itu sendiri. Oke, nggak? Tinta pada kata jiwa ini, ya dia identik dengan jiwa, dengan kata jiwa itu sendiri. Ini juga tinta, ini juga tinta. Oke nggak? Nah, gitu. Jadi, kesamaan di antara setiap entitas yang nyata, kesamaan terdalamnya ya, terletak pada eksistensi, artinya dia sama-sama eksistensi, sama-sama wujud, dan bahkan perbedaannya juga terletak dalam eksistensi. Ma bihil imtiaz, ainu ma bihil ishtirak. Kalau di bahasa apa para sadrian ya. Jadi aspek pembeda identik dengan aspek apa? Penyama. Aspek kesamaan identik dengan aspek perbedaan apa? Ya wujud itu sendiri. Karena selain wujud apa ya ketiadaan. Oke. Persis sebagaimana kesamaan perbedaan antar kata terletak pada nafas itu sendiri dalam kasus bahasa lisan atau apa tinta dalam kasus bahasa tulis. Nah, dalam kenyataan hanya ada apa eksistensi dan mode-modenya sebagaimana dalam pembicaraan hanya ada nafas dan berbagai bentuknya. Hanya ada tinta dan berbagai kata-kata yang terbentuk darinya. Oke nggak? Nah, kalian yang pengen bikin puisi nanti biar mirip kayak Pak siapa Pak Abdul Hadi WM dulu Pak Abdul Hadi kan bikin puisi ya. Aku adalah panas dalam apimu. Yang bisa kalian tulis saja nanti. Aku adalah kata dalam nafasmu. Nah, aku adalah huruf dalam tintamu. Nah, oke ya. Jangan terlalu radikal kayak Al-Halaj dulu ya, jangan ya. Kecuali udah sanggup disalib kalian nggak apa-apa. Kalau gini kan masih sopan ya kan. Aku adalah kata dalam tintamu. Aku adalah kata dalam nafasmu gitu. Nah, masih oke. Nah, setelah penjelasan tentang eksistensi menyebar itu, Sadra menyebutkan lagi eksistensi afirmatif, al-wujud, al-isbati. Ya, itu apalagi guru kata Sofia. Kok ini kayaknya banyak banget ya. Wujud munbasit lah, wujud apa wujud yang atau eksistensi yang murni lah, eksistensi menyebar lah, eksistensi afirmatif lah. Sederhananya kata si guru itu konsep eksistensi dalam pikiran kita. Konsep yang kita gunakan saat membuat pernyataan atau proposisi seperti apa? Aku ada, kursi ini ada, dan seterusnya. Nah, ini namanya wujud isbati namanya. Predikat dalam pikiran ini. Wujud afirmatif. Ini Ibn Sina yang menyebut begini dalam apa dalam Syifa ilahiyatnya. Makalah pertama fasal kelima kalau nggak salah. Dia bilang begini. Ini wujud isbati namanya. Sadra mau menegaskan bahwa eksistensi menyebar itu bukanlah konsep, melainkan kenyataan. Oke, bukan sekedar konsep, tapi ada kenyataannya tuh real gitu. Nah, hakim nggak terima nih. Tapi bukankah eksistensi menyebar itu juga term dan konsep guru ya? Wujud munbasit itu kan kita taunya dari Sadra, dari kitab. Jadi bagi kita wujud munbasit itu ya konsep, dia kan lafaz, ya nggak? Wujudun munbasit, dia kan lafaz, term, kata. Dan setiap kata atau mayoritasnya itu kan punya makna, gitu kan? Kata kategorimatik kalau kata Sister Miriam Joseph itu, ya. Ya, term-term yang begitu kan punya makna. Ya. Wujud munbasi juga punya makna, punya konsep. Nah, kok bisa-bisanya Sadra mengklaim bahwa wujud munbasi itu bukan konsep?
Ya kan? Malah kalau menurut ilmu mantik, ya Hakim nerusin, eksistensi menyebar itu bisa dipandang sebagai salah satu macam eksistensi. Seperti halnya kursi kayu adalah salah satu macam kursi. Ingat ya, hubungan antara intensi dan ekstensi dalam logika tradisional, ya. Dalam logika tradisional, dibilang semakin sedikit intensi, semakin luas ekstensi, ya kan? Semakin banyak intensi, semakin sempit ekstensinya. Ya. Konsep dan realitas. Intensi itu di dalam dalam pikiran, ekstensi itu di luar pikiran. Makin sedikit konsepnya, kursi misalnya, maka dia makin mencakup semua kursi yang ada di muka bumi ini. Atau ya, ya persisnya dimanapun, kursi dimanapun. Oke nggak? Tapi kalau kita bilang kursi kayu, nah, dia hanya mencakup apa? Kursi yang terbuat dari kayu saja. Nah, sekarang kalau dibandingkan antara eksistensi dan eksistensi menyebar, nah itu gimana tuh? Oke. Itu kan mirip kayak kayu dan mirip kayak kursi dan kursi kayu. Justru konsep eksistensi itu lebih luas daripada konsep apa? Eksistensi menyebar. Ya enggak? Nah, sekarang kok bisa-bisanya Sadra bilang konsep eksistensi itu nggak ada realitasnya, kalau konsep eksistensi menyebar itu ada realitasnya. Pak Faris bakal bilang, ah ini mah kontradiksi udah gitu. Nah, ya. Kok bisa-bisanya kalian bilang apa warna itu apa misalnya warna itu tidak ada realitasnya, tapi warna hijau kalian bilang ada realitasnya. Ya, itu kontradiksi. Ya, enggak? Nah, betul kata si guru ya. Dan di sini kita kembali ke masalah epistemologi di atas. Sadra mengklaim bahwa kenyataan, ini penting, kenyataan eksistensi menyebar itu hanya bisa diakses melalui pengalaman rohani, melalui kasyaf, melalui isyraq. Ya. Kita yang tidak punya pengalaman tersebut jelas tidak punya akses terhadap wujud munbasit, terhadap eksistensi menyebar itu. Karena itu bagi kita wujud munbasit itu ya konsep. Oke nggak? Bagi kita konsep. Nah, tapi bagi Sadra, Mas jangan terlalu diri-dean Mas gitu. Bagi kamu pembaca kan nggak ada apapun di luar teks. Ya iyalah gitu. Kamu studinya buku doang sih gitu. Wirid dong, wirid gitu. Sadra mungkin bakal bilang gitu ya. Forward kayak aku 11 tahun gitu. Baru kamu bisa tahu tuh wujud munbasit tuh gitu. Nah, kalau kamu baca buku doang ya seterusnya kamu konsep dari Dean gitu. Nggak ada apapun di luar teks. Apa dia bilang ilnya apa the hoax text gitu. There's nothing outside the text. Nggak ada apapun. Ya. Sebaliknya, konsep wujud itu bisa dibilang badihi untuk setiap orang dan ia diperoleh melalui abstraksi dari eksistensi partikular. Kita punya pengalaman mengenai eksistensi tertentu, nah, kemudian kita kita pisahkan konsep eksistensi dari sesuatu tersebut. Misalnya pada diri kita masing-masing. Kita sadar kita ada, kemudian kita pisahkan. Kita pisahkan ada apa? Kita pisahkan antara ada dan si aku. Laptop ada, kita pisahkan. Oh, ada laptop esensi, kemudian ada ini si ada ini yang jadi predikat tuh. Wah, itu apa? Eksistensi. Kita pisahkan gitu. Itu hasil abstraksi itu. Bisa juga dari entitas tertentu di luar sana seperti air dalam gelas, udara dalam ruangan dan seterusnya. Yang terpenting, konsep eksistensi ini dibedakan dan dipisahkan di mana dalam pikiran. Dan dipisahkan dari apa? Dari esensi. Padahal, ya, aku tulis ya.
dalam dan oleh pikiran ya. Nah, padahal eksistensi menyebar itu, kata Sadra, dia identik dengan esensi di luar sana. Bahkan Sadra mengklaim lebih jauh lagi, eksistensi menyebar juga identik dengan konsep eksistensi dalam pikiran kita, karena itu salah satu mode wujudnya, salah satu mode apa cara wujud menyebar itu tampil, yaitu sebagai apa? Sebagai konsep wujud dalam pikiran kita, sebagai konsep eksistensi gitu. Bahkan wujud munbasit itu juga apa? Identik dengan pikiran kita. Dia tampil sebagai pikiran dan ujung-ujungnya juga dia tampil sebagai diri kita juga. Oke nggak? Ya, nggak ada yang keluar dari wujud munbasit. Oke. Nah, jadi itu bedanya. Konsep itu dalam pikiran, konsep eksistensi itu dalam pikiran. Mode wujudnya adalah mode mental. Sedangkan wujud munbasit itu sekali lagi sejauh dilihat langsung oleh sadra melalui isyrok, enggak. Sadra melihat segalanya satu. Cuman beda ini aja, apa beda tampilan aja gitu. Ya enggak? Nah, bagi kita ya ini masih labirin konsep semuanya. Oke. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. di wujud munbasit ya, Pak. Kan dia hadir tuh dari wujud murni kan. Ya, Nah, saya saya mau nanya gini, Pak. Saat apa Sadra tuh mau bilang bahwa misalnya gini, kan kalau yang saya pahami gitu, kalau di Bensina tuh eh, Tuhan memikirkan dirinya sehingga hadir akal satu misal gitu. ya, Nah, apa Sadra tuh mau bilang sudah pasti pada diri pada wujud murni itu menyebar kayak tadi matahari gitu. hmm, Sudah pasti tuh bakal memanusia, memohon atau ya sudah pasti ada wujud munbasit lah gitu, Pak. Nah, apa Sadra tuh mau bilang gitu gitu. Kira-kira itu sih, Pak. Eh, kamu mau nanya itu apa yang diperdebatkan oleh Al-Ghazali kemudian. Jadi pakai iradah apa enggak sih gitu. Nah, lagi Satra masalahnya juga mau mengakomodasi teologi gitu. Nah, jadi aku belum tahu yang itu. Tapi di satu sisi di satu sisi dia juga juga ngomong iradah masalah. Dan iradah ya apa? Nah, itu sampai situ aja dulu. Aku nggak berani mengklaim lebih banyak ya. Hmm. Dan jangan lupa ya bahwa bagi dalam masalah keabadian alam bagi Sadra ya alam ini enggak kudus, hadis. Hadis zamani malah. Enggak hadis zati seperti yang diklaim oleh filsuf. Jadi menarik ya dia mau menggabungkan tantangan yang besar tentu saja. Nah, cuman kalau di kalam kita tahu bahwa hudusul alam itu berkaitan erat dengan iradah. Yang kalau di filsafat justru dua-duanya bisa dibilang dinegasikan ya. Eh, Ya, tentu saja Ibn Sina nggak menolak irodah. Dia bilang ya irodah itu ya sebenarnya identik dengan ilmu dan akhirnya identik dengan zat juga. Gitu. Oke, apapun. Mungkin nanti saat bahas teologi kita akan lebih spesifik mengarah ke situ ya. Insya Allah pekan depan kita akan mulai bahas tentang Suhrawardi ya. Karena Sadra Suhrawardi di semacam di apa ya? Mungkin dimisinterpretasi mungkin ya oleh Sadra ya sebagaimana Ibn Sina ditafsir secara keliru oleh siapa oleh Ibnu Rus kemudian jadi nyebar kemana-mana ya apapun.
Oke, kita akan baca Jawahir ya. Hmm. Oh ya, kita udah nyampe sini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Ghazali sedang mau menjelaskan apa arti simbolisme yang dia gunakan di dalam teks ini. Judul buku ini sendiri kan sudah simbolik ya, Mutiara-Mutiara Al-Quran. Kalau kita kita ditanya apa maksudnya, kalau misalnya ya kalian ngajar SMA gitu, itu baca ini buku bagus nih, bukunya Imam Ghazali. Apa judulnya Pak Guru gitu? Judulnya Mutiara-Mutiara Al-Quran. Nah, maksudnya apa Pak Guru? Kok mutiara-mutiara Al-Quran? Kenapa disebut mutiara ya kan? Kemungkinan besar kalian bakal jawab apa? Nah, kalian bakal jawab mungkin ya, ya karena berharga banget, ya nggak? Saking berharganya sampai nggak ada harganya gitu. Kita nggak mampu menghargainya gitu. Nah, paling begitu ya nggak? Nah, kalau bagi Imam Ghazali, ini berkaitan dengan apa? Dengan simbolisme di dalam kosmos, ya. Yang kalau di ini kemarin kuncinya adalah apa? Al-makna ar-ruhani. Jadi setiap sesuatu di sekeliling kita yang kita temui itu ada apa? Ada makna ruhaninya. Yang makna ruhani ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan kenyataan yang lebih tinggi ke atas. Ya. Di pekan lalu juga saya sudah sebutkan apa ayat kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ternyata begitu kita nanti di surga ya, kita pede aja dulu ya. Nah, ternyata saat kita di surga gitu begitu mau dikasih minuman, loh kok kayaknya sama aja dengan minuman di rumah dulu. Nah, gitu. Wa utubihi mutasyabiha. Jadi ada korespondensi antara yang kita yang ada di dunia ini dengan yang ada di atasnya. Nah, sekarang wa'lam kata Imam Ghazali, ketahuilah annal Qur'an bahwa Al-Qur'an wal akhbar dan riwayat-riwayat itu tashtamilu, dia mengandung ala kasirin banyak sekali min hadzal jinsi dari jenis-jenis semacam ini. Jadi maka fanzur lihatlah ila perhatikanlah ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya Rasulullah SAW, qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kalbu seorang mukmin itu di antara dua jari, di antara apa jari jemari Sang Maha Kasih. Nah, ini gimana maknanya? Harus pakai anatomi gitu ya. Harus pakai anatomi gitu. Kita cek mana ya. Hmm. Ini kan jantungnya, apa ada dua jari? Oh, nanti pasti di cocokologi. Oh, kayaknya dua jari ini kayaknya urat ini dah gitu. Ya kan? Nggak gitu ya. Bang Ghazali itu di ya mengkritik diantaranya Imam Ahmad karena terlalu kaku dalam bab takwil, ya takwil kalami tapi ya, dalam bab takwil. Kata Imam Ghazali di Ihya itu, Imam Ahmad itu hanya mengizinkan takwil dalam dua hadis. Salah satunya hadis ini. Yang lainnya nggak boleh ditakwil katanya. Tangan nggak boleh, apalah macam-macam nggak boleh ditakwil. Nah, tapi yang jari ini ditakwil. Nah, kalau Imam Ghazali sekarang memperkenalkan, tapi ini tentu bagi kita pembaca ya sekarang kita perlu cek ya apakah ini ada aspek asy'ariyahnya atau tidak ya. Dan apa kalau ada sejauh mana ini nanti diinspirasi oleh takwil kalabi ya.
Tapi di sini Imam Ghazali sedang mengenalkan yang disebut sebagai tadi al-makna ar-ruhani atau ruhul makna, yang dalam satu arti bisa dibilang esensi ya. Nah, tapi bukan esensi dalam arti itu juga dalam arti eh, logika ya. Apapun Imam Ghazali sekarang menyebutnya sebagai ruh ya. Nah, ini cara beliau menginikan apa menakwil. Tapi sekali lagi, apakah ini kalami masih dalam kerangka kalami Asy'ari atau sudah berbeda itu pertanyaan ya. Nah, itu pertanyaan. Itu kalau mau tesis tuh. Konsep ruhul makna dengan takwil itu sama nggak sih gitu? Dengan takwil kalami. Fa inna ruhal usbu' karena roh dari jari adalah apa kata Imam Ghazali? Al-qudratu ala sur'ati taqlib. Kemampuan untuk cepat membolak-balik. Oke nggak? Nah, kemampuan untuk apa? Cepat membolak-balikkan sesuatu, menggerakkan sesuatu, nah, dan seterusnya. Itu inti dari jari apa? Jari-jari kita yaitu gitu. Nah, sekarang wa innama qalbul mu'mini kalbu seorang mukmin itu di antara apa baina lammatil malak wa baina lammatis syaitan. Nah, dia di antara pengaruhnya malaikat atau di antara dan apa pengaruhnya setan. Hadza yuwihi yang satu menyesatkannya, yang satu memberikannya petunjuk, meluruskan. Wallahu ta'ala bihima dan dengan keduanya itu Allah itu ngapain? Yuqallibu qulubal ibad. Dan dengan lammatil malak dan lammatil syaitan ini, dengan pengaruh malaikat dan pengaruh setan ini, Tuhan membolak-balikkan apa? Kalbu para hambanya. Nah, ini menarik ya. Oh, ternyata setan itu alatnya Tuhan juga ya, seperti malaikat. Ya kan, baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Ya enggak? Di antara dua jari Tuhan. Kama tuqallibu sebagaimana kamu membolak-balikkan al-asya sesuatu, anta ya kamu bi usbu'aika dengan dua jari. Nah, maka sekarang fandur, pikirkanlah. Kaifa syaraka, bagaimana eh, apa bagaimana sama gitu ya. Nisbatul malakaini, hubungan sekarang disebut malakaini di sini dia. Dua malaikat, padahal yang satu malaikat, yang satu setan ya. Nisbatul mungkin penyebutan ya. Kayak asakolain ya, kayak asakolaini manusia dan jin gitu ya. Nisbatul malakaini, nisbatnya dua malaikat al-musakharini yang tunduk ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala itu usbu'aika. Bagaimana malaikat dan setan itu rupanya mirip dalam hal ini eh, atau disimbolkan dengan apa? Usbu'aika dengan dua jarimu fi ruhi usbu'aihi dalam ruh kejariannya. Tetapi wa khalafa fis surah meskipun dia berbeda dalam surah. Nah, ini menarik ya. Karena surah, ntar lagi mau Ghazali bahas surah itu. Kalau di filsafat, ya, jari ini ya surah. Oke nggak? Jari ini surah, dia forma. Materianya apa? Ya benda, ya fisik ini. Benda, daging, tulang, dan seterusnya. Surahnya adalah apa jari? Sekarang di sini Imam Ghazali nambahin satu aspek yang namanya ruh atau ruhul makna tadi. Jadi ada materia, ada surah, ya, dan ada ruh maknanya. Ada ruhnya, gitu. Nah, ruh ini yang simbolik ini, bukan surahnya. Oke nggak? Nah, jadi ingat kalau di filsafat ada surah, ada madah, ada forma, ada materia, ada kayu, ada kursi kayu kemudian menyatu. Oke, tapi kursi kayu itu nanti punya ruh sendiri. Oke, ruh ini bukan maksudnya ruh gentayangan atau apa ya, bukan ya. Intinya kemiripan, simbol bagi yang di atas nanti. Wastakhrij dan galilah ya min hada dari contoh ini qaulahu sallallahu alaihi wasallam sabdanya Rasulullah SAW innallaha khalaqa Adam ala suratihi
Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Ini jadi ribet ini. Gimana? Masa suratullah gitu. Di sini apa pentahkiknya bilang waktu lifa ila madza ya'udu dhamir fi qawlihi ala surati. Diperdebatkan domir hi di dalam apa surati hi ini balik ke mana? Nah, ini masalah bahasa Arab nih. Balik ke Adam apa balik ke Allah? Oke. Nah, ada perdebatan begitu. Tapi kalau nggak salah di satu apa di salah satu riwayat ada eksplisit suratir Rahman. Nah, ya udah makin makin eksplisit kalau gitu ya di sebagian riwayat yang lain. Nggak tahu Imam Ghazali sebutkan di sini apa di Mishkatul Anwar ya, aku lupa ya. Apa di Ihya ya. Wasairul ayat dan ayat-ayat yang lain wal ahaditsal muhimah ya, dan hadis-hadis yang memberikan ilusi ya. Indal jahalati bagi orang bodoh dia memberikan ilusi apa tasbih antropomorfisme keserupaan total antara Tuhan dan makhluknya. Hadis-hadis atau ayat macam itu. Wadzaki orang cerdas yakfihi cukuplah baginya misalun wahid. Cukup dengan satu contohnya. Nah, kita kayaknya nggak cerdas bagi Muzali. Kita belum paham apa maksudnya surah. Ya. Wal balidu la yaziduhu taksiru illa tahayyuran. Sedangkan orang yang memang bebal sejak awal, ya, la yaziduhu tidaklah menambahkannya al taksiru contoh yang banyak kecuali nambahin apa? Illa tahayyuran nambahin bingung. Ya. Wa mata arafta dan apabila kamu kenal makna usbu makna jari amkanaka maka mungkinlah bagimu untuk apa at-taraqi naik ilal qalami kepada kata qalam ya nun wal qalami wa ma yasturun ya. Misalnya alamal insana ma lam ya'lam apa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam yang mengajar dengan al qalam ya. Wal yad tangan yadullahi fauqa aydihim. Yamin juga al hajarul aswad yaminullahi fi ardihi misalnya. Bahwa hajar aswad adalah tangan kanan Allah di buminya misalnya. Lihat jelas ya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka misalnya. Wal wajah dan wajahnya fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Manapun kalian menghadap di sana ada wajah Allah misalnya. Wasurah dan surah tadi. Ya. Wa akhadh wa akhadzat jami'uha kok wa akhadzat kayaknya wa akhadta ya. Wa akhadta dan kamu mengambil jami'aha semuanya itu dalam arti apa? Maknan ruhaniyan. Dalam arti makna yang ruhani. La jismaniyan. Bukan dalam arti makna yang apa? Yang jasmani. Fata'lam maka kamu tahu anna ruhal qalam bahwa ruhnya pena itu wahaqiqatahu dan hakikatnya esensinya allati la budda min tahqiqiha yang harus nyata iza zakarta apabila kamu ingat haddal qalam definisi pen adalah apa huwallazi yuktabu bihi alat tulis oke enggak alat tulis jadi fa in kana fil wujud apabila ada di dalam eksistensi syai'un sesuatu ya tasattar yang tertulis biwasitatihi melaluinya Nakshul ulum, tulisan-tulisan ilmu. Fi alwahil qulub, di dalam papan kalbu. Fa akhliq bihi. Ini bukan fi'il amar. Ini jangan diartikan sebagai fi'il amar ya. Ini siqat mubalaghah ya. Kan ada dua siqat mubalaghah. Ma'af'alahu dengan af'il bihi ya. Fa akhliq bihi, maka pantaslah dia an yakuna huwal qalam. Ini pantaslah dia disebut al-qalam. Jadi bagi Imam Ghazali nantinya saat apa eh, di mungkin ini bedanya ya dengan takwil kalami. Saat kita baca ayat al apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam yang mengajar dengan pena. Kalau takwil kalami mungkin bakal bilang oh pena ini
bukan dalam arti zohir. Karena kalau dalam arti zohir, pena itu ya yang kita pegang itu. Jadi ini metafor gitu. Oke nggak? Nah kalau di sini sekarang nggak gitu mas, kata Imam Ghazali. Kolam itu makna ruhaninya adalah apa? Ya alat tulis. Udah gitu aja. Oke nggak? Alat tulis, dah. Nah, sedangkan pena yang kita pegang itu apa? Yaitu salah satu misdak saja. Oke nggak? Lah kok ada misalnya nih aku nih sekarang ngomong sedang menjelaskan isi kitab ini, ya nggak? Nah, aku sedang menjelaskan isi kitab ini kepada kalian, lah kemudian pemahamannya tertulis di dalam pikiran kalian. Nah, dalam arti itu berarti apa? Guru itu ya pena juga. Oke. Malah guru ya itu ini aku tidak mengimplikasikan aku gurunya kalian ya. Aku deg-degan. Takutnya kalian terlalu husnuzon. Nah, jadi kalau ada lah kok orang yang menyampaikan ilmu ke kalian dan kalian paham, itu lebih pantas lagi kata Imam Ghazali disebut apa? Disebut pena. Kenapa? Karena kalau pena yang kita pegang itu cuma nulis doang, nulis simbol di kertas lagi. Kertasnya juga nggak paham katakanlah. Lah ini sekarang menyampaikan ilmu langsung ke dalam jiwa-jiwa gitu. Wah itu pena itu. Nah, lah kok ada malaikat yang begitu? Akal aktif kalau kata Ibn Sina, yaitu al-qalam itu. Jibril ya, yang menyampaikan ya, malaikat yang menulis takdir segala sesuatu. Ya, itu al-qalam itu. Jadi nggak bertentangan kalau misalnya di hadis di satu dibilang awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah akal. Nah, di sebagian yang lain awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Nggak bertentangan karena memang fungsinya yaitu. Fa inna Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala ya 'allama bil qalam, dia mengajar dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Wa hadzal qalamu ruhaniyun. Tetapi bedanya sekarang al-qalam yang ini bersifat apa? Ruhani. Idh wujida fihi karena di situ ada apa? Ruhul qalam, ruhnya pena wa haqiqatuhu dan hakikatnya walam yu'wizhu dan tidaklah hilang di dalam al-qalam yang ruhani ini malaikat ini illa qalibuhu wa suratuhu kecuali apa ya bentuk dan surah fisiknya saja ya tetapi wa kaunul qalami min khosyabin au qasobin laisa min haqiqatil qalam tetapi bahwa pena itu terbuat dari kayu atau dari bambu itu tidak termasuk hakikat pena. Sekarang malah dari plastik. Oke nggak? Tetap saja pena. Walidzalika dan karena itu la yujadu tidak ada bahan itu tidak ada di mana fi haddihil hakiki dalam definisinya yang hakiki. Nah, di sini sekarang Imam Ghazali kelihatan kayak logika banget ya kan? Walikulli syai'in haddun wa haqiqah. Dan setiap sesuatu mempunyai definisi dan hakikat. Yang hakikat ini adalah apa? Hiya ruhuhu. Yang dia adalah ruhnya. Oke enggak? Fa'idah tadaita ilal arwah. Apabila kamu telah mendapat petunjuk ke arah roh, ke arah esensi, sirta ruhanian. Maka engkau menjadi seorang rohaniwan. Menjadi orang yang rohani. Menjadi orang yang esensial. Oke. Jadi kalau di bukunya Kusulul itu menjadi manusia rohani, kalau bagi Imam Ghazali ya menjadi manusia yang esensial, fokus kepada esensi. Nah, wa futihat dan dibukakan laka untukmu abwabul malakut pintu malakut.
wa uhilta dan kamu dibuat layak ya limurafaqatil malail a'la untuk menemani komunitas yang tertinggi ya komunitas companion ya malaikat ya wa hasuna ulaika rafiqa masih panjang ya oh masih banyak dan betapa indahlah bertemanan dengan mereka itu oke ya, namanya cukup demikian dulu oke ada pertanyaan silakan Mas Abkori Assalamualaikum Ustaz. Ini ya saya baru gabung lagi semenjak link ini tidak dikirim di biasanya kan ada di eh, IG itu Instagram. oh iya ya Sekarang ini kayak saya beralih ke WA. Saya ingin ah, bertanya nih Ustaz. ah, Saya mahasiswa UIN juga, cuman Fakultas Syariah Hukum. iya. Ah, suka juga terhadap filsafat sebetulnya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud sebetulnya dalam eh, makna tadi kan ada makna ruhani juga kan di dalam alam al bil kolam itu. Apakah ini juga kalau misalkan kita kaitkan dalam ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu-ilmu balaghah misalkan sebetulnya ini bisa disebut makna majazi dan hakiki itu eh, bisa juga bagaimana Ustaz? Nah, itu dia yang tadi saya ini Mas ya. Yang saya singgung dengan istilah takwil kalami ya. Nah, kalau di takwil kalami ya takwil ilmu kalam itu pendekatannya balaghah ya ada makna hakikat, ada makna majas ya. Ada makna hakikat, ada makna majas. Jadi penggunaan kata al-qalam ya untuk malaikat, untuk guru itu majazi bagi balaghah dan bagi ilmu kalam. Oke nggak? Nah, tapi kalau bagi Imam Ghazali enggak, itu bukan majas. Nah, kan sekali lagi pendekatannya kali ini bukan balaghah ya. Pendekatannya bisa dibilang ontologi, metafisika. Karena balik ke esensi. Esensinya kolam itu apa sih? Esensinya adalah apa? Ya alat tulis, bukan kayu apa bukan apa ya madah itu kan materi ya bahan itu kan nggak masuk dalam ini ya, nggak masuk dalam definisi gitu. Kata Imam Ghazali tadi. Jadi langsung ke itu aja alat tulis gitu, tujuannya gitu, esensinya. Esensi dan tujuan itu berkaitan erat ya. Nah, langsung ke situ. Nah, karena itu sekarang bagi Imam Ghazali kata al-qalam itu ya bagi apa saat digunakan untuk guru dan digunakan untuk malaikat yang menyampaikan wahyu pada Rasul. Bagi Imam Ghazali itu justru lebih real ya, ketimbang saat digunakan untuk yang apa eh, ya yang kita pegang pulpen yang kita pegang itu. Nah, jadi sekali lagi pendekatannya berbeda ya. Jadi menarik ya saya dulu apa eh, saya baca pertama kali baca Miskatul Anwar dan ditambah baca Henry Corbin itu menarik banget ya. Jadi kalau bagi mutakallimun ya, bagi mutakallimun bahasa kita itu bahasa Al-Quran ya yadullahi fawqa aydihim ar-rahmanu alal arsyistawa dan seterusnya itu majazi untuk Tuhan hakiki untuk kita oke enggak majazi untuk Tuhan ya tadi ar-rahmanu alal arsyistawa yadullahi fawqa aydihim tangan Allah di atas tangan mereka gitu itu bagi para teolog dan bagi para balaghiyun secara umum itu metafor untuk Tuhan tetapi atau konotatif untuk Tuhan denotatif untuk kita ya enggak majas untuk Tuhan tapi hakikat untuk kita nah ini pendekatannya sekali lagi konvensi bahasa pendekatannya itu titik tolaknya itu nah Imam Ghazali sekarang titik tolaknya beda dia titik tolaknya metafisika
Kenyataan itu yang hakiki itu yang di atas. Kita ini majas. Dibalik, ya, dibalik. Tadi saat di bahasa, penggunaan bahasa untuk yang di atas itu metafor, untuk yang di bawah hakikat. Oke. Nah, Imam Ghazali balik gitu. Mas, kita berangkatnya dari kenyataan gitu. Ya. Kenyataan itu yang di atas itu yang hakikat, yang di bawah ini yang majas, metafor. Dan suluk itu kata Imam Ghazali persis dia adalah proses naik dari apa? Min hadidil majaz ila yafa'il haqiqah. Naik dari lereng metafor ke puncak hakikat. Nah, gitu. Nah, karena itu penggunaan bahasa-bahasa semacam itu bagi Imam Ghazali itu bukan metafor. Justru itu metafor untuk kita. Ya. Ya tentu ini nanti juga ada kaitan dengan wahdatul wujud ya. Di Imam Ghazali laisa fil wujud ilallah gitu. Dan seterusnya. Tapi eh, singkatnya Mas Al ya, titik tolaknya beda. Balaghah dan para mutakallimun, mufassirun pada umumnya berangkatnya dari balaghah, dari teori sastra. Ada makna metafor dan makna hakiki. Ada makna konotatif dan makna denotatif. Penentunya apa? Denotatif konotatif konvensi masyarakat. Nah, Imam Ghazali bodoh amat dengan masyarakat kata beliau dalam masalah ini ya. Ya, Ustaz. Nah, Iya, ya. kita ke hakikat aja. Betul, betul. Nah, Jadi, hakikat yang di atas, yang di bawah metafor semuanya. Nah, kita mulai dari situ gitu. oke, baik. Oke enggak? Ya, mungkin seperti contoh juga Dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Itu kalau berarti kalau secara ontologis ya hudan itu ya Al-Qur'an, bukan kembali al-hadi ilallah gitu, bukan gitu ya. Kan Hmm, kalau dalam majas itu hudan lil muttaqin itu kan makna majazi, artinya yang hudan itu sebetulnya bukan Al-Qur'an tapi al-hadi yang punya hidayah itu sendiri yaitu Allah gitu. Berarti secara ontologis Imam Ghazali memandang ini bukan majas, ini hakikatnya memang seperti ini, ontologis Al-Qur'an memang seperti ini gitu. Jadi itu kira-kira ya Ustaz ya. bisa, bisa juga. Alkitab, kitab itu apa sih? Kitab itu kan artinya ya maujud atau keberadaan yang mengandung ilmu dan menjadi petunjuk kepada yang lain, ya enggak? Kan gitu, itu namanya Alkitab. Jadi para nabi itu ya kitab juga. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim misalnya. Maka Muhammad memberi petunjuk kepada ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad apa? Ya Al-Quran. Kitab dalam pengertian itu. Ya, guru juga dan seterusnya. Oke. Malah kalau logikanya ini sekarang penggunaan kata kitab untuk guru dan untuk syekh untuk para nabi itu lebih ini lagi ya, lebih kena lagi. Kenapa? Karena kalau Al-Quran saja, oh bisa bisa saja orang baca Quran jadi sesat, ya nggak? Nah, bisa gitu. Jadi teroris misalnya gitu, bisa. Nah, bisa dipahami dalam arti begitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama kita akan lanjutkan ini. Pak, kenapa? Asyraf ada pertanyaan? Pak, berarti ini kaum tekstualis bisa dibilang benar ya, Pak? Misalnya Wahabi Nah, atau apa lagi. ya, iya bisa jadi sih itu. Bisa jadi benar maksudnya gimana? Ya kan mereka nggak kasarnya Tidak menakwil. ya itu Pak, nggak menakwil Nah, apa ntar dulu ya, tekstualis lah bisa ntar dulu. dibilang. Ntar dulu. Masalahnya mereka pikirannya masih mirip dengan yang ini, dengan yang mereka berdebatnya di arah yang sama ya. Di arah makna yang ditentukan oleh masyarakat. Mereka berangkatnya dari situ perdebatannya. Makanya nanti salah satu pihak di dalam salafiyah itu
atau yang mengaku salafiyah itu mereka bilang dalam dalam Quran nggak ada majas. Kenapa? Karena majas itu bohong. Gitu. Mereka berdebatnya di arah situ. Oke nggak? Ya, oke lah ya. Meskipun demi kemurahan hati ya ditunda dulu. Dicek lagi apa maknanya. Mereka masih isbatul makna apa enggak? Kalau makna, makna yang seperti apa gitu. Oke. Kalau dia masih ngomong tentang ruhul makna dan seterusnya, bisa dipastikan tuh Ibn Taimiyah baca Jawahirul Quran. Nah, gitu aja. Oke enggak? Nah, perlu dicek lagi tuh. Nah, oke, baik. Demikian. Semoga bermanfaat ya. Semoga berkah ya. Demikian, makasih ya Ashraf, Ruslihan, Taufik, Mas Abqari, Lia, dan Mas Pak Abdul Rauf. Ya. Sampai jumpa insya Allah pekan depannya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.